menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara mengatasi DBD yang baik. Sebelumnya itu, perkenalkan, nama saya Vita Pergilebara sebagai perawat, dan saya Agnes Aklugi berperan sebagai perawat. Dan saya Alfred Herobenu berperan sebagai kepala rumah tangga. Dan saya Vivian Darmisi berperan sebagai ibu rumah tangga. Dan saya Novi Tamparu berperan sebagai tetangga. Dan saya Onestin Isa Sorpai berperan sebagai tetangga. Sekarang kita punya kampung ini untuk penyakit DBD semakin meningkat, Mama. Jadi bagaimana supaya kita bisa mencegah penyakit DBD? Caranya itu Bapak, kita harus panggil perawat supaya menjelaskan. Oh, berarti kita harus panggil perawat supaya bisa menjelaskan bagaimana caranya untuk mengatasi penyakit demam berdarah. Iya Bapak ya. Berarti kita harus panggil perawat untuk kasih penjelasan, ya. Iya. Yo, selamat sore Ibu, silahkan masuk Ibu. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Baik, ini apa kabar Bapak hari ini? Kabar baik Ibu. Ya, baik. Oh ya, Bapak Wadong, tujuan kami datang di sini ada kunjungan ini rumah-rumah untuk menjelaskan cara mengatasi DBD yang baik. Jadi kami sudah sampai ke rumah Bapak yang lama. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang cara mengatasi DBD yang baik. Apakah Bapak Wadong bersedia? Ya, kami bersedia. Ya, baik, terima kasih. Oh ya, sebelumnya itu kami ini meminta untuk Bapak dan Mama salah satu memanggil tetangga karena kami sudah rumah terakhir karena tinggal beberapa rumah saja. Jadi kami untuk menjelaskan cara mengatasi DBD. Apakah Bapak bisa memanggil tetangga? Bisa. Baik. Sore Bapak. Nah, Bu datang kasih tahu ada perawat di rumah, dong datang untuk memberikan penjelasan mengenai cara mengatasi DBD. Jadi Mama orang ikut personde. Ikut Bapak. Nah, kita ke rumah supaya mendengarkan penjelasan dari perawat. Mari Bapak. Susah. Baik, selamat sore Bapak Mama dong. Selamat sore, Ibu. Baik, terima kasih atas ini waktu sudah hadir di sini. Baik, di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi DBD. Mama. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan baik. Terima kasih Bapak Mama. Saya akan menjelaskan kepada Bapak Mama tentang DBD demam berdarah dengue. Nah, sebelumnya itu kita harus tahu apa itu DBD. DBD adalah infeksi akut yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk. Yang kedua itu gejala DBD. Nah, Bapak Mama, gejala DBD itu terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama demam akut yang tinggi selama 2-7 hari. Yang kedua, nyeri perut atau ulu hati. Yang ketiga, tanda-tanda syok, lemah, kulit dingin, basah, dan tidak sadar. Yang berikut, sakit kepala, dan yang berikut, beracak merah di kulit. Yang berikut, badan ngilu dan sakit. Nah, Bapak Mama, selanjutnya itu kita harus mengetahui tentang ciri-ciri demam berdarah. Nah, dalam ciri-ciri demam berdarah ini juga terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama, berbadan kecil berwarna hitam bintik-bintik putih. Yang kedua, gigitan pada siang hari. Yang ketiga, senam hingga pada pakaian yang bergantung di kamar. Yang keempat, bersarang dan bertelur di genangan air jernih dalam dan di sekitar rumah, bukan di got. Yang berikut, kita harus tahu atau kita harus mengetahui cara mencegah demam berdarah dengue. Juga terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, bersihkan tempat penyimpanan air setiap hari. Yang kedua, tutup rapat tempat penyimpanan air. Yang ketiga, kumpulkan sampah dan kubur dalam tanah. Yang keempat, taburkan bubuk ke dalam genangan air. Takaran abate adalah untuk 1000 liter air dibutuhkan 10 gram abate
dalam 1 sendok. Yang berikut cara mencegah DBD atau pencegahan dalam 4M. Yang pertama yaitu menguras wadah air yang terdapat di dalam rumah seperti bak mandi, ember, vas bunga dan lainnya agar telur dan jentik nyamuk mati. Yang kedua, menutup rapat semua wadah air agar nyamuk tidak masuk dan bertelur. Yang ketiga, mengubur semua barang bekas yang sudah berada di sekitar luar rumah agar tidak menjadi tempat penampung air hujan yang dapat menjadi tempat bersarang nyamuk. Yang keempat, memantau semua wadah air yang berpotensi sebagai tempat perimbukan nyamuk. Nah, Bapak Mama, mungkin ini sedikit penjelasan tentang DBD kepada Bapak Mama. Semoga apa yang saya sampaikan tadi Bapak Mama bisa melakukan dalam hidup berumah tangga masing-masing. Mungkin ini tambahan dari saya kembalikan kepada teman saya. Iya, Bapak Mama, jadi Bapak Mama harus ingat cara mengatasi itu kemana yang sudah dijelaskan teman saya. Jadi Bapak Mama kalau di rumah itu pakaian digantung jangan terlalu banyak. Terus di genangan air itu tolong dikasih bersih. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, mungkin ini sedikit penjelasan dari kami, kurang lebihnya atau mungkin ada pertanyaan dari Bapak Mama, waktu dan kesempatan kami berikan. Pasti, Bu. Kami sudah mengerti. Baik, kalau Bapak Mama sudah mengerti tentang penjelasan dari kami tentang mengenai DBD, mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom. Selamat sore. Selamat sore.